warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu minta tolong kepada ibu kita untuk membaca doa. Dipersilakan ibu kita membaca doa. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini tentang modul ajar, baiklah itu sebaiknya para peserta berdiri untuk meniru gerakan saya pada lagu Topi Saya Buddha. Ya, gerakannya ya. Topi saya Bunda, Bunda topi saya, kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Mari saya ulang sekali lagi untuk semangat belajar. Ayo, semangat, semangat, semangat. Topi saya Bunda, Bunda topi saya, kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Oke, kita masuk ya dulu ya, doakan dulu untuk peserta. Sebelum kita memulai pelajaran pada materi simulasi modul ajar, ibu akan menyemangati dulu ya. Kata ibu, semangat, semangat, semangat 3 kali gini ya. Satu, dua, tiga. Semangat, semangat, semangat. Materi simulasi modul ajar. Apa yang Anda ketahui tentang modul ajar? Ya. Siapa yang tahu pengertian dari modul ajar? Ibu Lini? Oh iya, saya Bu ya. Ya, modul ajar itu kalau menurut saya Bu bahan ajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, benar. Jadi seperti RPP Bu. Ada yang ingin ditambahi? Ibu Farida? Ya, sama Bu seperti ini. Ya, sependapat saya dengan Bu ini. Ya, modul ajar. Dia merupakan bahan ajar. Kalau Ibu Sinta? Sepengetahuan saya kalau modul ajar itu sama rangkaiannya seperti RPP ya, karena dia itu modul ajar itu disusun secara sistematis atau runtuh ya. Itu ketiga jawaban Ibu Lini, Ibu Sinta, dan Ibu Farida itu semuanya benar. Yang dimaksud dengan modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media atau metode petunjuk pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Sudah itu ada konsep modul ajar. Konsep modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Yang kedua adalah modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai syarat. Nah, Ibu kita sebutkan yang namanya profil Pancasila. Coba Bu Intan dari ketahuan tuh baik. Ya, kalau menurut saya sih Bu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian gotong royong, mandiri, kemudian kreatif, kebinekaan global, dan berpikir kritis. Yang selanjutnya Ibu Lini. Oh iya. Kalau menurut saya Bu, profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bu ya. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga itu gotong royong. Yang keempat mandiri.
yang kelima itu bernalar kritis, yang keenam itu kreatif Bu. Ya, benar semua jawaban Ibu ini dengan Bu Intan, yaitu merupakan apa itu? Gotong royong, sudah itu mandiri, kritis, kreativitas, sudah itu gotong royong, Bineka global, berkenekaan global, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Modul ajar disusun sesuai dengan fase. Ada tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Ada fase-fasenya dari fase A, fase B, fase C, D, E, F. Kalau fase A itu apa ya? Dari jenjang-jenjangnya, dari SD kelas berapa? SD kelas berapa Bu ini? Oh ya, kalau fase A itu Bu untuk kelas 1 dan 2 SD Bu. Kelas 2 S. 1 dan 2 SD. Kalau fase B Bu Sinta? Kalau untuk fase B dia itu Bu untuk kelas antara kelas 3 sampai dengan kelas 4 ya. Kalau fase C Bu Farida? Ya, kalau untuk fase C itu untuk jenjang kelas SD kelas 5, 6. Kalau D sama, coba Bu Sinta sekalian jawab semua yang sampai D, E, dan F. Oke. Untuk fase D Bu ya, kelasnya di sini antara 5, 6, 7 ya. Benar? Kalau fase A itu kelas 1, 2, fase B 3, 4 ya, kemudian fase C 5, 6, fase D 7, 8, 9. Untuk fase E dia kelas 10. Tapi kalau untuk fase F yaitu kelas 11 dengan kelas 12. Kita termasuk fase D. D itu adalah kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Menarik itu dan lebih bermakna. Komponen modul ajar. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk menggunakan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Kedua adalah modul ajar dilengkapi komponen menjadi dasar dan proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk perlengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Kalau di yang terakhir itu tentang komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan modul pelajaran kebutuhan itu adalah mata pelajaran seperti saya kan IPS. Apa tuh materi yang ingin disampaikan, apa astronomi Indonesia, apa zaman prasara, apa proklamasi kemerdekaan, itu yang dinamakan mata pelajaran dan materi pembelajarannya. Komponen modul ajar: informasi umum, identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kalau identitas sekolah itu adalah identitas sekolah kan, SMP 4, Banyu Asin 3. Kompetensi awalnya itu adalah kompetensi intinya kan, profil pelajar dan Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila itu seperti gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, sudah itu kreativitas, mandiri, udah apa lagi begini? Bernalar kritis, sudah tuh apa lagi? Kreatif. Beriman. Sudah tuh Beriman. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah tuh target peserta didik. Model pembelajaran yang digunakan, apa model apa? Inquiry, apa model discovering itu. Selanjutnya, komponen
bagi yang kalau remedial itu ulangan bagi yang nilainya kecil, jadi tidak bisa dicapai, langsung dikasih tugas atau latihan. Sudah itu remedial itu apa itu pengayaan itu adalah penilaiannya. Sudah apa itu pengayaan itu adalah penilaian muridnya yang nilainya yang besar. Lampiran lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Selanjutnya prinsip penyusunan modul ajar. Dalam penyusunan modul ajar perlu diperhatikan 4 kriteria. Esensial adalah pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dari lintas disiplin. Kedua adalah menarik dan bermakna, menantang, menumbuhkan minat untuk belajar, melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar dan berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki sebelum sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Ketiga adalah relevan konseptual, berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman yang dimiliki sebelum dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat, coba Bu ini bacakan apa yang maksudnya berkesinambungan. Berkesinambungan artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik, Bu. Ya, peserta didik kita kan ada fase-fasenya kan. Kalau kita fase SMP, jadi fase D. Selanjutnya, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran dengan fase belajar peserta didik merupakan pengertian dari esensi. Benar atau salah? Coba Ibu Intan. Kayaknya salah deh, Bu. Salah. Iya. Ibu Sinta? Kalau menurut saya itu salah loh. Salah. Kalau Ibu Lini? Salah sepertinya, Bu. Ibu Farida? Salah. Kita lihat ya. Jawabannya apa ya? Ya, memang salah. Dan selanjutnya, ini prosedur penyusunan modul ajar. Ada analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik serta tujuan pendidik. Coba Ibu Rini tolong bacakan Bu apa yang dimaksud dengan satuan pendidik itu. Oh ya, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik serta satuan pendidikan itu artinya guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru, Bu. Yang kedua apa Bu Lini? Yang kedua itu identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, profil Pancasila itu tadi disebutkan tentang ada kriteria 6, yaitu mandiri, apalagi Kritis. kreatif, gotong royong, pendidikan global, beriman bertakwa beriman. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Itu namanya untuk kita harus menyiapkan materi. Hari ini pelajaran apa? Kan? Apa kalau saya kan IPS, pelajarannya apa sekarang? Mungkin saya kasih materinya tentang zaman Paleolitikum. Yang keempat, susunan modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Sudah itu pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Lanjutnya, yang kesembilan kita akan melanjutkan kuis. Analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta
apa salah? Benar, Bu. Coba Ibu Farida, apa? Benar ya? Kalau Ibu Sinta? Kalau menurut saya itu benar, Bu. Benar ya? Iya. Nah, kalau Ibu ini? Ya kalau menurut saya juga benar, Bu. Ya, lihat dulu Kak. Jawabannya. Ya benar. Ada? Berapa itu? Ada. Penyusunan modul. Iya. Ada? Ya, Ya. yang pertama itu kita harus menganalisis dulu kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Ya benar. Iya benar. Iya. Ini ya. Tepuk tangan untuk ya. Ya, Ika. Semuanya. Selanjutnya habis, Bu. Selanjutnya kesimpulan ya. Kesimpulan ini saya mau itu ibu bertiga itu saya tunjuk satu-satu untuk membaca kesimpulannya. Coba Ibu Lini. Ya. Oh ya, kesimpulannya kalau menurut saya modul ajar itu bahan ajar yang dikembangkan dari alur tujuan pembelajaran, kemudian berkembang lagi menjadi capaian pembelajaran dan sesuai sasaran yaitu profil pelatihan Pancasila. Yang selanjutnya itu komponen modul ajar itu yang pertama itu informasi umum, komponen inti dan lampiran, begitu yang kesimpulan dapat saya simpulkan. Yang Ibu Sinta apa? Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya. Bahwa di dalam modul ajar itu kan merupakan suatu bentuk bagaimana cara kita mengajar itu secara sistematis ya. Dia dibentukkan pada prosesi modul ajar itu. Kemudian di dalam modul ajar juga bagaimana kita menciptakan sesuatu itu yang menarik bagi siswa ya, sehingga segala sesuatu itu terpusat kepada siswa dan menarik untuk siswa ya. Kemudian ada beberapa prinsip dari modul ajar. Kemudian ada juga beberapa prosedur juga dari modul ajar. Dan tidak lupa jangan lupa ya kita menerapkan bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila. Ya, benar. Kita kasih tepuk tangan untuk Sinta ya jawabannya. Coba Ibu Farida. Ya, karena saya sependapat dengan teman-teman itu ya, untuk saya menambahkan sedikit ya, untuk modul ajar ya memang itu wajib dilakukan dulu, itu kan merupakan undangan kita pada saat mengajar supaya kita tidak menyimpang, kemudian harus memiliki kriteria, kemudian dia tidak boleh istilahnya memang harus sistematis. Nah, itu saja untuk pendapat, hanya menambahkan saja. Terima kasih. Terima kasih untuk ibu-ibu telah menjawab kesimpulan dengan baik dan benar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, coba ibu berdiri untuk menirukan gaya gerakan yang awal pelajaran tadi. Seperti tadi Ya, ya. ibu ya. Sedikitnya Bu ya? Ya, Oke. Satu, dua, tiga. Topi saya bunda, Bunda topi saya, kalau tidak Bunda bukan topi saya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, saya persilakan untuk Ibu Farida untuk membaca doa penutup. Terima kasih Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.